Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aida fabashsharnahu bi ghulamin hamid falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil anam inni adbahu fanzur ma tara qala ya abati if'al ma ta'mur satajiduni insyaallah minas sabirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan saudaraku hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Kehidupan di dunia, begitu pula kehidupan kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada idola kita, tauladan terbaik, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang memberikan jaminan dan garansi bagi kita semua. Sa'idun fid dunya wal akhirah, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pegangannya kata beliau, inni taraktu fikum amrainin tamaksaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnat rasul. Ada dua pegangan yang beliau tinggalkan untuk kita semua, kitab Allah, kitab Allah Al-Qur'anul Karim, wa sunnat rasul, dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudaraku hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai khatib tentunya saya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sama halnya pasang surutnya air laut. Kadang bosui, kadang ati, kadang langkah sesereni tapakna rupa tahu, kadang ada pada pertengahan, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Olehnya itu beliau Rasulullah mengingatkan kita semua bahwa tidak akan mencuri seorang pencuri itu kalau dia dalam keadaan beriman. Tidak akan minum khamar seorang peminum itu kalau dia dalam keadaan beriman. Tidak akan berjudi seorang pejudi itu kalau dia dalam keadaan beriman. Mari kita rawat keimanan dan ketakwaan ini sebagai pilar dan sebagai tabir untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini
supaya kita semua tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam ajaran agama ini. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, oleh Forsam dan Dewan Masjid Kepulauan Selayar mengamanahkan kepada seluruh khatib di Kota Benteng dan sekitarnya untuk berbicara seputar sejarah dan hikmah kurban. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mencoba membaca berbagai macam referensi, akan kita temukan bahwa ibadah kurban itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Begitu kurban itu diperintahkan kepada Qabil dengan Habil, maka Habil sebagai seorang peternak mengorbankan ternaknya yang paling bagus. Ia paling cukmu, ia paling balo, tidak cacatlah. Begitu sebaliknya, Qabil dia berkurban dengan hasil pertanian karena profesinya dia bertani. Dan ternyata Allah itu dalam riwayat dan berbagai macam catatan menerima kurbannya Habil. Jemaah Jumat rahimakumullah, belakangan ini kemudian ternyata kurban disyariatkan itu setelah Nabi Adam juga disyariatkan kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini kemudian dijadikan rujukan kepada kita semua umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah kurban begitu datang Idul Adha 10 Zulhijjah 12-13. Jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini diutus oleh Allah di tengah maraknya pengorbanan manusia. Bukan pengorbanan manusia. Di mana-mana manusia dikorbankan. Kita lihat di catatan sejarah Kan'am. Pada masa itu kemudian bayi yang tidak ada salahnya kemudian dikurbankan kepada dewa Baal. Begitu juga di Mesir. Kita bisa baca di sejarah, ternyata mengorbankan gadis-gadis cantik kepada dewa Sungai Nil. Saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah pada zaman itu, pada zaman di mana manusia dikurbankan. Lalu suatu ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dia dikaruniai keturunan. Ini kemudian dilakukan setelah hijrah. Dia mengamankan diri karena umatnya kala itu bukannya beriman kepada Allah, malah Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Tadi sejarah itu dibaca, begitu lahir anaknya Ismail dalam usia ke-13 tahun, lalu Ibrahim alaihissalam ini setiap saat kemudian bermimpi dan dalam mimpinya itu dikabarkan agar dia menyembelih anaknya. Ini jelas dalam surah ke-73 di ayat ke-102 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa Ibrahim alaihissalam melihat anaknya kemudian disembelih dalam mimpinya, lalu kemudian ditanyakan kepada anaknya, bagaimana pendapat wahai anakku? Lalu anaknya itu menjawab, kalau itu perintah laksanakan, insya Allah saya akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat rahimakumullah,
Di ayat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah pelajaran bagi kita semua, bahwa keputusan yang diambil oleh Ismail alaihi salam itu untuk siap dikurbankan, itu pertanda bahwa dia merupakan anak didikan yang terbaik dari orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, kita semua mestinya memperhatikan anak-anak keturunan kita. Jika harus bertanya kepada anak kita, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nak setelah aku meninggal nanti. Tapi kebanyakan umat hari ini bertanya kepada anaknya, ma ta'kuluna min ba'di, wa pala mukan renak namate sallo. Sementara kita sebagai generasi pendahulu ini harus takut dan khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Maliyahsalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Seperti itu Allah mengabarkan kepada kita semua, bahwa hendaklah kita ini semua takut khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya. Berkurban dalam catatan sejarah dari ayat tadi, ini adalah ujian kesabaran, ini adalah ujian keimanan bagi kita semua. Sejauh mana kita bisa mempertaruhkan harta yang kemudian Allah titipkan kepada kita, sejauh mana kita kemudian mengedepankan perintah-perintah Allah di atas segala-galanya, memposisikan Allah itu di atas segala-galanya. Beberapa hari lagi ke depan kita akan melaksanakan ibadah kurban, salat Idul Adha, yang diiringi dengan penyembelihan kurban. Sudahkah kita berkurban? Sudahkah kita ini semua tercatat dalam panitia-panitia kurban? Atau kita menggolongkan dan mengkategorikan kita ini adalah orang yang tidak mampu berkurban? Bapak dan saudaraku hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita coba melihat lebih jauh, berapa pulsa data yang kita habiskan dalam satu bulan, berapa uang bensin yang kita habiskan dalam satu bulan, berapa orang yang punya HP dalam satu rumah kita, Pak. Sementara syariat berkurban dalam ajaran agama kita itu, dalam satu ekor sapi itu 7 kakak, 7 kepala keluarga, Pak, bukan 7 orang. Artinya ketika dalam satu keluarga 10 orang, berarti dalam satu ekor sapi itu sudah 70 orang berkurban, Pak. Nah, berapa orang yang pakai HP di rumah kita? 3 orang, pulsa datanya 100.000 satu bulan, berarti 300.000, Pak. Harga sapi berapa sekarang? Harga kambing berapa sekarang? Itu mesti kita tanya diri kita. Kita mau masuk surga sementara mintanya gratis, tidak mau berkurban. Pak, kita bukan nabi, jauh juga dari zaman kenabian, mau masuk surga gratis, tidak mau berkurban. Ini yang harusnya menjadi titik berat pemikiran kita, evaluasi kita ke depan. Kalaupun kemudian tahun ini tidak bisa berkurban, berupayalah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk supaya tahun depan kita sudah masuk ke dalam daftar panitia berkurban. Jangan sampai dari hari ke hari kita hanya mengkategorikan diri kita, mengkelompokkan diri kita, mengklasifikasikan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu, tidak pernah bercermin bahwa banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tak berguna, yang tidak bermanfaat, yang kemudian kita keluarkan dalam kehidupan ini. Ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah tahun depan, kalau bisa tidak bisa tahun ini, kita bisa melakukan ibadah kurban bersama dengan umat-umat yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله al-mab'us rahmatan lil alamin. Pada khutbah yang kedua ini, saya mengajak kita semua bermunajat kepada Allah, mengenang semua kesalahan yang pernah kita lakukan, mohon ampun kepadanya, seraya berijtihad tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun waskurukum mustajib lakum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.